Baitullah sendiri kata Allah dalam hadis qudsi adalah qalbunya orang yang beriman. Qalbul mu'min Baitullah. Qalbunya orang yang beriman, itulah Baitullah yang sebenarnya. Makanya kalau ingin jumpa dengan dia, kuncinya cuma satu. Temukan qalbunya, temukan kuncinya, buka pintunya. Belajar sama orang yang tahu, meniti ke dalam diri. Maka itulah sesungguhnya hakikatnya haji. Syariatnya pergi ke Ka'bah, tapi hakikatnya meniti ke dalam diri. Makanya di Mekah banyak sekali simbol-simbol untuk meniti ke dalam diri. Makanya begitu menemukan rahasia Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah di dalam surat Al-Fatihah itu 7 ayat. 7 ayat itu artinya 7 tanda. 7 ayat itu artinya 7 tanda. Makanya temukan tanda yang 7 itu. Di mana tanda yang 7 itu di dalam diri? Begitu kita sudah menemukan tanda yang 7 dalam diri, sudah ketemu 7, tinggal cari 2 lagi. Makanya wali songonya akan ketemu. Itulah sebutnya teman kita yang sesungguhnya, yang akan selalu menemani kita saat sang jiwa rindu kepada Tuhannya. Temukan yang 7, temukan yang 2, itulah. Begitu ketemu yang 9, makanya dalam surat Al-Kahfi dikatakan cari nolnya, cari 3. Makanya Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kalau belajar huruf Latin dari kiri ke kanan, belajar huruf Arab dari kanan ke kiri. Temukan yang 9, cari 0, cari 3. Apa maknanya? Setelah menemukan wali songo dalam diri kita, berikutnya tugas kita apa? Nolkan. Berikutnya nolkan sekali lagi. Karena apa? Yang dinolkan harus 2. Luarnya dinolkan, dalamnya dinolkan. Baru dapat yang 3. Apa yang 3? Itulah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73 Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari yang 3. Konsepsi tentang Allah selalu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Di semua kitab-kitab dalam Islam seperti itu. Ternyata di semua kitab-kitab di agama lain yang saya pelajari, ternyata konsepsi itu juga hampir sama, ada titik temu. Makanya kita tidak usah mempersoalkan perbedaan. Kita lihat titik persamaannya, disitulah ada kedamaian. Kalau sudah muncul kedamaian, kita tidak usah repot memikirkan orang lain. Pikirkan saja perjalanan kita masing-masing. Karena spiritual bersifat individual. Penyakit kulit itu contohnya gatal-gatal. Alergi itu penyakit kulit. Mungkin di antara kita ada yang pernah terkena penyakit kulit ya. Dan penyakit kulit itu yang paling luar biasa menular. Pertama penyakit kulit itu gatal-gatal dan adanya di permukaan. Yang kedua mohon maaf ya, biasanya agak menjijikan. Kalau orang kena alergi biasanya kan yang pertama kulit dulu. Makanya kalau kita berobat ke dokter, sebelum dokter biasanya ngasih obat antibiotik, kita ditanya biasanya, alergi obat enggak? Makanya yang dites kan kulit. Itu penyakit kulit ya, penyakit kulit. Tapi penyakit kulit yang itu enggak bahaya. Ada dokter spesialis penyakit kulit, udah ada yang mengatasi. Dulu waktu kecil saya pikir ya, para rasul itu tugasnya menyembuhkan penyakit kulit. Saya pikir kulitnya kulit benar-benar kudis, kuram, panu gitu. Dulu waktu kecil saya nggak ngerti. Ternyata begitu saya mendalami Al-Quran ternyata beda ya, bukan begitu. Masa para rasul, para sunan, para wali tugasnya menyembuhkan penyakit kurap, panu, kudis. Itu tugasnya dokter kulit itu. Nah penyakit kulit yang paling berbahaya itu adalah penyakit tahu sesuatu luarnya saja. Tahu sesuatu kulitnya saja. Tahu agama kulitnya saja kan bahaya. Belajar Quran kulitnya saja itu bahaya. Tapi yang luar biasa, yang biasanya baru belajar kulit, itu biasanya sudah seperti yang paling pintar. Itu yang bahaya. Belum utuh belajarnya, ya. Belum utuh belajarnya, ya. Mohon maaf. Saya baca kitab suci itu ratusan kali, bukan sekali 2 kali. Tapi sudah membuat kesimpulan, seakan-akan persepsi dia tentang itu benar. Padahal baru menggunakan bahasa kamus, belum menggunakan bahasa spiritual. Kalau Quran itu bahasa Rob,
Qur'anan Arabian. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti idiomatiknya bahasa Tuhan kalau kita enggak menyatu dan merasakan kehadiran? Omong kosong. Sama seperti kita belajar bahasa Inggris dari gurunya yang bukan orang Inggris. Kan biasanya pengucapannya banyak yang salah-salah ya. Begitu ketemu orang aslinya, dia ngomong bingung kan? Ngomong apa? Karena kita tidak belajar yang aslinya. Jadi kalau kita belum belajar dari yang aslinya, itu jangan buru-buru mengatakan kita sudah bisa. Makanya bagusnya belajar bahasa Inggris yang mungkin tinggal di negara yang menggunakan bahasa itu. Jadi mungkin cengkloknya, idiomatiknya terasa ya. Saking seringnya saya pergi ke Padang, itu sampai saya bisa bahasa Minang. Cengkloknya itu udah mulai ngerti. Iya. Sama orang Padang juga yang jualan nasi kan di kampung saya, itu udah pinter bahasa Sunda. Cengkloknya juga udah pinter bahasa Sunda. Makanya belajar bahasa yang paling bagus itu adalah menceburkan diri di daerah di mana bahasa itu dipakai. Jadi kalau kita ingin tahu bahasa Arabian, bahasa Tuhan, ya menceburkan diri. Di mana? Di daerah di mana bahasa itu dipakai. Disinilah perlunya guru yang bisa mengantarkan kita untuk mengalami pengalaman. Setelah mengalami baru memahami. Baru meyakini. Luar biasanya kita itu bisa meyakini sesuatu yang tidak dialami, bahkan tidak dipahami. Pokoknya yakin aja. Itu. Makanya itu kan tidak memberikan dampak apapun. Jadi penyakit yang kedua adalah penyakit kulit. Ciri penyakit kulit apa tadi? Alergi. Banyak gak yang punya alergi? Alergi terhadap keyakinan yang berbeda. Alergi terhadap perbedaan. Bahkan ada seorang yang bijak mengatakan, katanya leluhur kita itu dulu ya keyakinannya animisme, dinamisme. Tapi waktu keyakinan mereka animisme, dinamisme, alam semesta ini utuh. Pohon gak ditebangin. Sumber-sumber air juga bisa menampung. Makanya sekarang coba perhatikan, banjir di mana-mana. Begitu tumpah air hujan kan udah nggak ada mangkoknya. Karena mangkok untuk menada hujan kan pohon-pohon yang besar. Dan mereka menyimpan di akar menjadi sumber air. Manusia sudah mulai tidak bisa bersahabat dengan alam semesta. Padahal manusia bergantung pada alam semesta. Manusia hidup dari alam semesta. Ayo, siapa yang bisa bebas dari air? Siapa yang bisa bebas dari udara? Siapa yang bisa bebas dari tanah? Siapa yang bisa bebas dari api? Ayo, sekarang saya tanya. Bukankah setiap hari kita hidup dengan 4 unsur tadi? Kita hidup dengan tanah karena kita berpijak di tanah. Dan tanah ya tempat kita menanam. Betul nggak? Dan tanah tempat di mana sumber-sumber mineral dari alam semesta diadakan. Lewat tanah lah tumbuh berbagai macam tumbuhan. Lewat tumbuhan kita makan. Siapa yang bisa melepaskan diri dari tanah? Lalu siapa lagi yang bisa membebaskan diri dari air? Siapa yang bisa membebaskan diri dari udara? Dan siapa di antara kita yang bisa membebaskan diri dari api? Setiap hari kita dijamin kebutuhan hidup kita oleh 4 unsur alam itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mengganggu keseimbangannya. Kalau mereka bisa bicara, mereka tuh bisa bicara dengan bahasa kita. Sesungguhnya mereka sekarang sedang bicara dalam bahasa mereka. Air berbicara dalam bahasa mereka, bahasa banjir, dan lain-lain. Sehingga muncullah ada siklon tropis. Kemarin kita baru saja mengalami badai cempaka, badai dahlia. Saya tanya teman-teman di pusat riset, kenapa sih kok nama badai itu kok cempaka dahlia? Mereka bilang apa? Kali aja kalau nama-namanya nama bunga, kan bunga itu disenangi oleh orang. Jadi orang tidak terlalu merasa serem. Kalau nama badainya misalkan Batman, Superman, itu kan serem kan. Makanya nama badainya pakai nama bunga. Rupanya para ilmuwan di kita sekarang udah mulai lembut. Nama badai pun pakai nama bunga, cempaka,
dahlia kan. Jadi walaupun sadisnya kayak apa, namanya cempaka, dahlia kan jadi sedikit bisa lebih akrab. Karena bunga kan biasanya begitu ya. Begitu kita punya banyak bunga di rumah, yang datang juga kan kupu-kupu. Tapi begitu banyak sampah di rumah, kan yang datang pasti tikus dan kecoa. Tikus itu binatang pengerat yang sampai sekarang oleh para ilmuwan diteliti, itu belum ketemu itu fungsinya untuk apa. Tikus itu paling juga sering dipakai untuk percobaan obat. Jadi kalau pusat pembuat obat itu mau bikin obat baru, biasanya yang disuntik tikus dulu. Itulah. Kenapa tikus bukan manusia? Karena tikus itu belum ketemu itu gunanya buat apa. Kalau masuk ke rumah, air kencingnya bikin jadi penyakit. Ya. Kalau ke dapur, semua diacak-acakan begitu. Tikus begitu. Dan tikus itu selalu menggerogoti. Ya. Selalu menggerogoti. Kabel, ya, dimakan tuh sama tikus. Tikus. Konsleting di pasar-pasar ternyata ditemukan oleh para ilmuwan itu akibat tikus. Kenapa? Pasar kan identik dengan kotor. Kalau kotor identik dengan tikus. Makanya tikus di pasar coba, gede-gede. Dan mereka itulah yang kemudian menggerogoti kabel-kabel yang begitu jelimetnya di pasar. Sudah jelimet tidak teratur, kemudian ya seri paralelnya nggak jelas itu. Kenapa? Udah, pokoknya dari sini ada listrik, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Bahkan nggak pernah mikir, ya, nggak pernah mikir itu yang ada di situ, ya, berapa ampere arusnya, nggak pernah mikir. Padahal itu pabrik kabel, itu membuat kabel ukurannya sesuai dengan berapa ampere arus yang mau dialirkan di situ. Karena arus berhubungan dengan hambatan listrik. Kalau arusnya besar, hambatannya harus kecil. Makanya untuk arus yang besar, ya dicarikan kawat yang ukurannya besar. Arusnya besar, tetapi kawatnya kecil, ya jelas begitu dialir arus yang besar ya panas kawatnya. Sudah panas digerogoti kulitnya sama tikus. Ini soal tikus nih. Jadi kebakaran di pasar umumnya ditimbulkan oleh tikus. Lalu kata tikus, terus apa salahnya saya? Nah, tikus yang di luar itu merajalela akibat terlalu banyak tikus-tikus yang di dalam. Saya tidak tertarik bicara tikus yang tadi. Tapi saya tertarik untuk berbicara tikus yang ada di dalam, yang selalu menggerogoti manusia. Coba, kalau saya tanya, apa saja sih yang menggerogoti kita? Ibu bapak ini dulu ganteng-ganteng bukan? Kekar-kekar, naik ke lantai 4 lari. Sekarang naik ke lantai 4 harus dibopong, betul nggak? Jangankan lantai 4, 1 lantai aja udah ngos-ngosan. Kenapa? Karena tubuh kita ini digerogoti sama tikus yang ada dalam diri kita. Apa tikus namanya itu? Usia. Usia itu tikus juga. Karena apa? Semua kita digerogoti oleh usia. Dulu digandeng perawan. Sekarang digandeng perawat. Iya.